Keberuntungan sebagaimana kesialan adalah soal bagaimana kita mengarahkan orientasi. Kemana kita menghadapkan wajah kita, kesitulah kita memandang. Jika Anda menghadapkan pikiran Anda pada hal-hal suram, Anda tidak menyediakan ruang di dalam kepala Anda untuk memperhatikan hal-hal yang cerah. Sebaliknya, jika Anda mengarahkan perhatian Anda pada keberuntungan yang Anda dapatkan hari ini, maka Anda mengelilingi diri dengan keberuntungan. Anda hanya punya kepedulian kepada hal-hal yang Anda maknai sebagai keberuntungan. Kesialan tidak ada, karena ia tidak masuk dalam ruang lingkup perhatian Anda. Dan Anda akan menjadi orang yang bersyukur karena hidup Anda dikelilingi keberuntungan. Namun, jika memang keberuntungan dan kesialan adalah soal pilihan, bagaimana cara orang memilih keberuntungan bagi dirinya? Sederhananya, ketika Anda memilih sesuatu, Anda hanya perlu menegaskan pilihan Anda. Ada sekian pilihan di hadapan Anda ataupun situasi Anda hari ini, dan Anda memilih secara bebas apa yang Anda inginkan. Saya memilih sebagai orang yang beruntung, dan sekarang adalah hari keberuntungan saya. Saya memilih meyakini bahwa saya orang yang beruntung dan di masa depan saya lebih beruntung. Jika Anda pernah mengucapkan kalimat afirmasi dan pikiran sadar Anda berontak menyatakan bahwa Anda sedang menipu diri sendiri, maka kata memilih akan melumpuhkan perlawanannya. Anda memilih dan itu bukan sesuatu yang menghantam kekuatan negatif yang mungkin akan mengganggu Anda. Pendeknya, Anda memiliki hak pilih untuk menjalani hidup Anda sendiri. Tidak peduli bagaimana beratnya kondisi hidup Anda. Waktu yang paling tepat untuk menegaskan pilihan adalah ketika Anda baru bangun tidur dan ketika Anda hendak tidur. Seorang psikolog dari Inggris, Richard Wiseman, berhasil menyimpulkan karakter orang-orang yang beruntung dan karakter itu bisa ditiru. Menurut Richard Wiseman, keberuntungan itu ada polanya, bisa dipelajari dan dipraktekkan. Psikolog ini ingin meneliti mengapa orang yang selalu beruntung berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat pula. Dia mengumpulkan data 400 orang, separuh menyatakan selalu beruntung dan separuhnya lagi menyatakan selalu sial. Setelah melakukan banyak percobaan, dia percaya bahwa sekarang bisa memahami mengapa orang lebih beruntung dibanding yang lain. Dia memulai penelitian dengan memasang iklan di koran nasional dan majalah. Dia meminta orang yang selalu beruntung atau tidak beruntung untuk menghubunginya. Selama bertahun-tahun, sekitar 400-an orang pria wanita dari 18 tahun sampai 84 tahun datang kepadanya. Orang beruntung itu dari berbagai macam latar belakang. Misalnya Jessica, ilmuwan forensik berusia 42 tahun. Dia mengatakan, saya memiliki pekerjaan yang saya cita-citakan, 2 anak yang menyenangkan, dan pria yang saya sangat cintai. Luar biasa jika memandang masa lalu saya. Saya sadar saya selalu beruntung di semua hal. Sebaliknya, Caroline, perawat berusia 34 tahun, merasa sebagai orang yang selalu sial. Ia gampang cenderung mudah mengalami kecelakaan. Saat berjalan, ia terkilir karena terperosok ke lubang jalan. Suatu hari tulang belakang cedera karena jatuh. Sampai saat belajar menyetir, menabrakan mobil ke pohon. Ia juga tidak beruntung dalam urusan asmara dan merasa selalu berada di tempat yang salah pada saat yang salah. Bertahun-tahun dia mewawancarai orang-orang ini dan mereka diminta mengisi buku harian, memberi jawaban, melakukan tes IQ, dan mengundang mereka ikut dalam sejumlah percobaan. Hasilnya, menurut Wiseman, orang-orang itu memang tidak tahu mengapa mereka selalu beruntung atau selalu sial. Namun, menurut penelitian Wiseman, pikiran dan perilaku mereka yang menyebabkan keberuntungan atau tidak keberuntungan itu. Misalnya saja, bagaimana orang yang selalu beruntung selalu bisa melihat peluang, sedang orang yang sial tidak pernah bisa melihat peluang. Richard Wiseman melakukan percobaan sederhana untuk melihat bagaimana orang bisa melihat peluang atau tidak. Richard Wiseman memberi orang yang beruntung dan tidak beruntung sebuah koran. Dia meminta orang-orang itu menghitung jumlah foto di dalam koran itu. Rata-rata, orang yang tidak beruntung membutuhkan 2 menit untuk menghitung foto. Tapi orang-orang yang beruntung hanya butuh 1 atau 2 detik. Mengapa bisa demikian? Di halaman kedua koran itu terdapat tulisan dengan huruf sebesar 5 cm dan mengisi setengah halaman yang bertuliskan, "Berhenti menghitung." Ada 43 foto di koran ini.
Orang yang beruntung bisa melihat tulisan mencolok itu, sedang orang sial tidak bisa melihatnya. Richard Wiseman juga menaruh tulisan seukuran sama di bagian tengah koran. Tulisannya berhenti menghitung. Bilang pada si peneliti jika Anda sudah melihat ini dan mendapatkan 250 pound sterling. Tapi kembali, orang yang tidak beruntung itu tidak melihat tulisan itu, sehingga tidak bisa mendapatkan 250 pound sterling tersebut. Orang yang tidak beruntung terlalu sibuk menghitung foto sehingga gagal memanfaatkan 2 peluang di satu koran saja. Tes kepribadian juga memperlihatkan bahwa orang yang tidak beruntung pada dasarnya lebih tegang daripada yang beruntung. Ketegangan ini membuat mereka tidak bisa menangkap hal-hal di luar dugaan yang kadang menguntungkan. Bagaimana ketegangan ini bisa membuat orang tidak bisa menangkap peluang? Richard Wiseman melakukan percobaan kembali. Sekelompok orang beruntung dan tidak beruntung diminta melihat kursor yang bergerak-gerak di tengah layar komputer. Tanpa ada tanda-tanda, sebuah titik besar kadang muncul di ujung layar. Hampir semua orang yang ikut percobaan ini melihat titik besar yang muncul di ujung layar. Namun, bagaimana jika mereka diberi ketegangan? Mereka dijanjikan hadiah uang besar jika memperhatikan kursor di tengah layar. Mereka menjadi tegang dan memusatkan perhatian pada kursor di tengah layar. Hasilnya, hampir sepertiga peserta tidak bisa melihat titik besar di ujung layar. Richard Wiseman mengatakan orang yang tidak beruntung terlalu fokus pada satu hal, sehingga melupakan hal yang lain yang kadang membawa keberuntungan. Hal ini tampak bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita terapkan kebiasaan orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan keberuntungan, disertai keyakinan bahwa Tuhan benar-benar menjadikan hidup kita dipenuhi keberuntungan. Maka beruntunglah kehidupan kita.